Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial menggambar kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat pola wajah tampak depan ya, teman-teman. Jadi kita mulai saja ya, teman-teman. Jadi pertama-tama kita buat dulu garis horizontal seperti ini ya. Kemudian lakukan garis vertikal seperti ini. Oke ya, seperti ini panjangnya. Saya sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya jadi di sini saya akan menjelaskan membuat pola wajah secara sederhana ya. Selanjutnya saya akan membuat dulu ukuran mata ya, ukuran mata dengan menggunakan kertas warna kuning ini ya. Jadi anggaplah saya ambil ukuran mata itu di sini ya. Jadi ini adalah ukuran mata. Ini adalah ukuran mata ya. Jadi saya tarik ke sini. Nah, setelah itu ini kita bagi dua lagi ya. Kita bagi dua lagi. Jadi bagi duanya mata itu di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya. Nah, untuk pertama-tama garis horizontal dan vertikal tadi ini di tengahnya ini saya kasih titik dulu ya. Saya kasih titik, kemudian untuk pertengahan mata ini tandai di sini. Nah, itu ya. Jadi ini mewakili satu mata. Nah, sekarang kita buat mata kanan dulu, yang kanan tandai. Kemudian untuk mata kirinya juga kita buat tanda di sini. Nah, jadi ini mewakili satu mata, perantara mata dan mata kiri, dan ini mata kanan ya. Oke, kita buat dulu matanya ya. Oke, jadi kalau ketika membuat mata itu ya, bidang atas lebih lebar dibanding bidang bawah ketika menyesuaikan dengan garis yang ini. Oke. Nah, itu. Lanjut ke mata kiri. Oke. Sudah jadi saya selesaikan saya dulu gambar matanya ya. Jadi nanti untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menggambar mata ya. Jadi kita pelan-pelan saya belajar. Saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi sama-samalah kita belajar ya. Jadi kita di sini saya di sini menggambar mata cewek ya. Kemudian selanjutnya sebelah kiri juga buat lingkaran seperti ini, lingkaran penuh ya. Sudah lama tidak menggambar ini. Jadi sebenarnya video ini saya peruntukkan untuk pemula ya. Bagi teman-teman yang baru memulai dalam bidang menggambar, nah mungkin video ini sangat cocok bagi kalian. Oke.
Nanti kita belajar juga bagaimana mengarsir. Nah, setelah jadi pola mata tadi ini, yang satu mata ini kita tarik garis lagi untuk kita lanjut dengan menggambar hidung lagi ya. Batasnya itu satu mata dari titik tadi awal ini, kita tandai dulu di sini satu mata untuk menggambar hidung, 1,5 mata. Nah di sini dia 1,5 mata. Jadi anggaplah saya tarik garis seperti ini dulu ya. Saya tarik garis dulu seperti itu. Kemudian mata di sini saya tarik garis seperti ini dulu ya, supaya kalian bisa pahami batas hidung, lebarnya maksudnya, lebar hidung. Nah jadi lebar hidung itu sebenarnya lebih lebar keluar sedikit dari mata ya, gitu. Nah lanjut saja pada hidung. Jadi untuk membuat hidung kita buat polanya. Pertama polanya itu kita gambar lingkaran besar dulu seperti ini, kemudian membuat lingkaran kecil. Nah yang jelasnya sedikit keluar dari garis ini ya, sedikit keluar dari garis ini, dan membuat lagi lingkaran satunya yang kecil. Jadi seimbang ini ya, lebar seimbang kiri dan kanan, ini tengahnya ini. Nah bagaimana menggambar hidung? Caranya simpel saja. Untuk lingkaran yang paling bawah tadi ini ikuti saja ini, kemudian tarik garis seperti ini ya. Begitu pula dengan yang ini, tarik lagi garis seperti ini. Nah setelah itu ikuti lingkaran yang di luar tadi ini, terus saja naik ya, begitu. Jangan ikuti lingkaran seperti ini, tarik kemudian naik ke atas ya. Nah lanjut lagi yang kiri, nah seperti ini ya. Nah itu. Jadi di sini caranya simpel saja dengan menggunakan skala satu mata ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pada bagian bibir. Nah untuk bibir satu mata tadi ini setengahnya saja, setengah ini. Nah jadi dari hidung ini ya kita tandai saja di sini. Oke, kita tandai saja di sini. Nah, inilah batas bibir atas. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan jarak bibir atas ini? Anggaplah kita ambil setengah dari setengahnya mata tadi ini, sepertiga kah, seperempat kah? Saya tidak ngerti. Nah ini ya, setengahnya lagi dari satu mata tadi ini, kemudian dibagi dua, kemudian bagi duanya lagi ini dibagi lagi dua. Nah itu. Nah disinilah untuk bibir dan bibir bawah. Tapi untuk bibir bawah usahakan lebih lebar sedikit. Jadi di sini ya. Nah bagaimana caranya membuat bibir? Pertama-tama garis saja dulu seperti ini, atas 2 3. Nah garis 1, garis 2, dan garis 3. Nah yang jelasnya lebar bibir lebih lebar lagi dibanding lebar hidung. Anggaplah hidung ini garisnya saya tarik garis seperti ini ya. Nah jadi usahakan dia lebih sedikit lebar daripada hidung. Anggaplah lebarnya segini. Walaupun sebenarnya bibir manusia ini beda-beda sih. Ada yang lebih lebar lagi, ada juga agak seksi sedikit, masuk lagi sedikit, apa gitu ya. Jadi untuk membuat bibir ya ikuti saja ini hidungnya tadi begini, lekukan ke atas, itu lekukan ke atasnya dikasih turun mengikut ini. Oke. Kemudian tarik seperti ini dulu dengan garis tipis dulu.
Kemudian untuk yang ini kebalikannya, yang di atas ini, yang di bawah. Nah, begini saja lagi dulu. Kemudian naik ke atas. Oke. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang kita perjelas lagi ini. Lanjut lagi. Nah, untuk tengahnya kasih serong sedikit. Kemudian oke, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, saya coba untuk arsir. Cara arsirnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, untuk awal-awal seperti ini, dari atas ke bawah dengan melingkar. Ya, melingkar begini cara arsirannya. Kemudian ini juga melingkar ke sini, maksudnya ya, melingkar begini ya. Jadi begini dia. Nah, setelah itu balas lagi sedikit melengkung. Nah, begitu. Oke. Nah, untuk memperjelas bibirnya, ini yang di tengah bisa kalian tekan, ditekan-tekan sedikit, kemudian hasil tekanan ini ditarik ke atas. Oke, seperti itu saja. Oke. Nah, sudah kelihatan. Jadi untuk ini saya perjelas sedikit supaya lebih hidup ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Oke, lanjut kita ke atas untuk menggambar kening ya. Untuk membuat kening, tarik seperti garis seperti ini ya. Membuat polanya dulu, kemudian buatlah garis seperti ini ya, bulu ke atas, kemudian semakin lama dia semakin serong. Nah, dia serong kemudian turun gitu ya. Jadi bagian-bagian di bawahnya ini agak ditekan sedikit supaya lebih hitam. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kirinya ya. Terus saja. Nah, jadi teman-teman yang baru memulai menggambar itu sebenarnya kita perlu sering berlatih ya teman-teman, karena kalau dilihat saja itu tanpa mempraktekkan itu susah sebenarnya. Jadi perlu latihan lah, sering melatih untuk menggaris atau apapun lah itu. Oke, ini adalah trik sederhana sebenarnya, tidak perlu harus melingkar begini dulu, buat pola bagaimana, hanya menggunakan mata ini tadi, satu mata ini tadi. Oke, nah lanjut lagi menentukan dagu. Untuk dagu ya, untuk dagu anggaplah satu mata, ditanda satu di sini satu mata ya. Kemudian ditarik sedikit saja ke atas. Oke ya, tarik sedikit, ditanda sedikit ke atas, karena kalau satu mata ini kayaknya jaraknya terlalu jauh ya. Oke, jadi yang saya tanda tadi dari yang pertama ini saya hapus. Nah, bagaimana menentukan wajah ya atau muka? Nah, caranya seperti ini, simpel saja. Setengah dari mata tadi ini, dari mata kiri ya, tandai setengahnya ini ya, setengah saja. Begitu juga dengan yang mata sebelah kanan, tandai setengah dari mata ini, setengahnya ini ya. Oke, kemudian ini tarik garis, ini juga tarik garis lurus ya, jangan bengkok, lurus saja seperti ini ya.
dagu ini seperti itu saja dulu. Kemudian ini dagunya kita menyesuaikan nih ke atas, menyesuaikan dengan tarikan garis yang sudah kita buat tadi. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kirinya tadi ini. Oke, saya jelaskan dulu trik memegang pensil ya. Ketika kita memegang pensil seperti ini, misalnya kita menarik garis tadi seperti ini ya, agak susah ya. Jadi kalau membuat sketsa atau pola, sebaiknya cara memegang pensil itu agak panjang sedikit ya, supaya lebih leluasa kita bergerak ya, begitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Dan ketika kita membuat kesalahan, ya, anggaplah saya hapus dulu. Ketika kita membuat kesalahan, contohnya kita membuat gambar begini. Nah, dia kan tidak balance dengan kiri dan kanannya. Nah, jangan dulu dihapus garis yang ini, ya. Buatlah garis lagi sehingga sehingga kita menemukan garis yang tepat. Nah, jadi anggaplah sudah menemukan garis yang tepat seperti yang tadi ini. Setelah itu barulah kita hapus yang salah. Karena kapan kita tidak hapus, apa namanya itu? Udah lupa nih. Kapan kita tidak anggaplah kalian pasti mengerti maksud saya ya. Oke. Oke, lanjut. Telinga. Oke, batas telinga yaitu dari mata ke hidung ini tadi. Nah, inilah. Anggaplah saya tarik garis seperti ini, inilah telinga. Oke. Aduh, kenapa bikin kamera? Sebentar ya. Aduh. Pos. Oke lah. Ya, maklum pencahayaannya kurang bagus, jadi lampu kayaknya terlalu dekat ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut di bagian telinga tadi di sini ya. Jadi ini batas telinga tadi. Kemudian sampai di hidung ya. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Nah, inilah telinga, dia itu batas dari mata sampai ke hidung. Jadi ini sebenarnya hanya untuk pola gambar wajah manusia secara ideal lah. Oke, kita lanjutkan dengan menggambar dia punya rambut lah, batas rambut. Jadi saya cuma tarik tandai 1 dan 2 mata ya. Disinilah saya coba membuat dia punya rambut. Oke, dan situ batas rambutnya. Oke, kita buat rambut dulu. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Saya lupa tadi untuk ini leher. Nah, leher adalah kalau kita membuat leher itu anggaplah kita tarik garis dari mata ini ya. Nah, di sini tandai dulu ya.
kemudian kita masuk lagi sedikit ya, masuk sedikit. Inilah kita tarik garis begini ya, turun lagi, tandai dulu, kemudian masuk sedikit, kemudian tarik saja seperti ini. Itulah batas leher ya. Itu sebenarnya versi saya sendiri, tapi misalnya teman-teman sudah pernah melihat versi yang lain tuh enggak apa-apa, saya cuma mau memberikan versi yang sedikit lebih mudah lah untuk kalian pahami ya, siapa tahu ada yang lebih mengerti dengan cara seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat rambut itu nanti saya jelaskan juga lah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi ya. Jadi sini saya singkat saja karena hanya ingin memperlihatkan, menggambar pola wajah saja ya. Jadi saya buat sketsa saja ya, sketsa. Nah, saya kira begitu ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Semoga tutorial menggambar ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.